Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak bersama Bu Hani. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Hani mau tanya dulu nih kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rukun iman. Tetapi sebelumnya Bu Hani akan memberitahukan apa sih tujuan pembelajaran pada rukun iman tersebut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu rukun iman. Kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menghafal rukun iman secara berurutan. Sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak, seperti biasa ya, kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi nih. Apa sih rukun iman itu? Ada yang tahu nggak rukun iman itu apa? Rukun iman adalah pilar-pilar atau landasan keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, jadi pentingnya untuk kita mengetahui rukun-rukun iman tersebut. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, supaya lebih gampang menghafalnya, Bu Hani sudah memberikan lagu nih untuk rukun iman. Kita dengarkan dulu ya, nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Tuh, 2, 3. Kun rukun iman ada 6. Pertama pada Allah, 2 pada malaikat, 3-nya kitab-kitab, 4 pada Rasulnya, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Nah, Ibu akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Adanya bulan, adanya matahari, adanya gunung, adanya laut, semua Allah yang ciptakan. Nah, coba Ibu mau tanya sama kalian. Ada nggak manusia yang bisa menciptakan matahari? Ayo dijawab. Ada nggak ya? Iya dong, jawabannya pasti tidak ada. Karena hanya Allah lah yang bisa menciptakan alam semesta beserta isinya. Karena Allah mempunyai sifat maha pencipta. Nah, untuk selanjutnya yaitu rukun iman yang kedua. Hayo, apa tadi rukun iman yang kedua? Betul sekali. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Dengan kata lain, kita harus percaya adanya malaikat-malaikat Allah. Walaupun sama kita tidak terlihat, kita wajib mempercayainya. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Nih, Bu Hani punya lagunya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, 10 malaikat yang kita sebutkan tadi masing-masing mempunyai tugas loh. Nah, Ibu sebutkan ya tugas-tugasnya. Pertama, ada malaikat Jibril, tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya mengatur rizki. Terus ada malaikat Izrail, tugasnya untuk mencabut nyawa. Malaikat Israfil, tugasnya untuk meniup trompet atau sangkakala nanti di hari kiamat. Lalu ada malaikat Rokib dan Atid, tugasnya untuk menulis amal yang baik dan buruk.
Selanjutnya ada malaikat mungkar nakir, tugasnya untuk menanyai kita nanti di alam kubur. Selanjutnya ada malaikat ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Dan terakhir ada malaikat malik, tugasnya untuk menjaga pintu neraka. Walaupun para malaikat itu tidak terlihat oleh kita, tetapi kita sebagai umat Islam wajib untuk mempercayainya. Maka dari itu nih, kita harus selalu melakukan amal yang baik karena ada malaikat yang mencatat amal-amal kita. Selanjutnya rukun iman yang ketiga. Apa ayo tadi rukun iman yang ketiga? Iya, betul sekali. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai umat muslim, kita tentu sudah tahu dong apa kitab kita. Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kitab dari umat muslim. Tetapi sebelum Allah menurunkan kitab Al-Quran, ternyata Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada Rasul dan Nabi. Yang mana kitab-kitab tersebut wajib kita ketahui. Nah, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui, yaitu pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, kitab Al-Quran, kitab kita umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab pensempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya untuk rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang mana Rasul adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing umat manusia supaya mereka berada di jalan yang benar, di jalan agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, untuk Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan Rasul yang terakhir yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk nama-nama Rasulnya kita dengarkan lagu berikut ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selanjutnya yaitu rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih? Nah, hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada hari kiamat ini, seluruh alam semesta akan hancur dan tidak akan ada yang selamat. Wah, serem ya? Tetapi walaupun begitu, kita harus mempercayainya. Dan kapan akan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, nanti ketika hari kiamat, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, maka alam dunia dan beserta isinya akan binasa. Tidak akan ada yang selamat. Setelah makhluknya binasa, Allah akan membangunkannya kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar akan diperhitungkan amal-amal kita yang telah kita lakukan di alam dunia. Kalau amal perbuatan baik kita lebih banyak, maka Allah akan menyuruh kita masuk ke dalam surga yang penuh sekali dengan kenikmatan. Tetapi kalau amal buruk kita lebih banyak, maka Allah akan menyuruh kita ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Hayo, kalian mau masuknya kemana nih? Mau ke surga atau mau ke neraka? Ke surga dong ya. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga yang baru. Selanjutnya rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar adalah ketentuan yang telah diberikan Allah untuk kita. Mau itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang tidak baik.
Sikap kita sebagai umat muslim harus menerimanya serta meyakini bahwa apa yang telah terjadi pada diri kita itu semua telah ditentukan oleh Allah SWT. Ketika kita mendapatkan ketentuan yang baik, maka kita harus bersyukur. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan ketentuan yang buruk, maka sikap kita harus bersabar serta ikhlas menerimanya. Nah, mungkin itu penjelasan dari 6 rukun iman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rukun iman itu terbagi menjadi 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar. Nah, supaya lebih gampang menghafalnya, kita nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Kun rukun iman ada 6. Pertama pada Allah, 2 pada malaikat, 3-nya kitab-kitab, 4 pada Rasulnya, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.